Konnichiwa. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan proses apa saja yang akan kita lakukan pada saat pemberangkatan ke Jepang. Video ini akan dibagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Part 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri, sedangkan part 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja ke part yang pertama, yaitu dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian dilanjutkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandara Narita, Jepang. Untuk pemberangkatan dari Denpasar ke Jakarta, tempat pertama yang akan saya sebut sebagai pos 1, kita di sana akan menyerahkan paspor dan KTP. Kemudian petugas akan menanyakan tentang vaksin. Jadi normalnya kita sudah harus vaksin 3 kali. Pada pos 1 ini juga kita akan menimbang koper. Dan yang terakhir, kita akan menerima boarding pass yang pertama. Kemudian dilanjutkan ke tempat nomor 2, pos nomor 2. Yang pertama yaitu memeriksa barang bawaan dalam ransel, tas yang lainnya, yang nantinya akan dibawa ke kabin. Bukan hanya tas ransel ataupun tas jenis yang lainnya, ada beberapa barang yang kita gunakan juga yang harus kita serahkan untuk diperiksa, seperti HP, jam tangan, dan ikat pinggang. Jadi kita harus melepaskan dan memberikan kepada petugas untuk diperiksa. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa kemiripan wajah. Jadi sebelumnya kita menyerahkan KTP dan petugas akan mencocokkan foto kita dengan wajah kita. Kemudian melihat nomor gate pada boarding pass. Jadi setelah melakukan pemeriksaan, kita menuju ke gate untuk menunggu masuk ke pesawat. Kemudian dilanjutkan ke tempat yang ketiga, pos ketiga, yaitu masuk ke dalam pesawat. Namun sebelum masuk ke dalam pesawat, nantinya kita akan ditunggu oleh pramugari yang sudah menunggu di depan pintu masuk pesawat, yang dimana pada saat itu kita menyerahkan boarding pass dan KTP. Dan kemudian pramugari tersebut akan mengarahkan kita ke tempat duduk masing-masing. Namun pada boarding pass juga sudah tertulis nomor tempat duduk kita. Kemudian kita terbang ke Jakarta dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Selanjutnya yaitu dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Narita, Jepang. Setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, kita langsung menuju ke keberangkatan internasional. Setelah melewati pintu masuk, kita akan memeriksa koper dan ransel terlebih dahulu. Jadi semuanya, koper, ransel, barang apapun yang akan kita bawa, kita masukkan ke dalam mesin, yang dimana setelah selesai pemeriksaan, kita bisa mengambilnya. Kemudian dimulai dari tempat pemeriksaan pertama atau pos pertama, yaitu pemeriksaan paspor dan hasil PCR. Tolong serahkan berkas tersebut kepada petugas. Kemudian petugas juga akan menanyakan barang bawaan yang akan kita bawa ke Jepang, baik itu di dalam koper ataupun di dalam ransel. Karena tidak boleh membawa benda-benda tajam dan benda yang dianggap berbahaya lainnya. Kemudian menimbang koper, dan yang terakhir menerima boarding pass yang kedua. Setelah itu lanjut ke pos yang kedua, yaitu menyerahkan boarding pass dan paspor kepada petugas. Kemudian menuju pemeriksaan semua barang-barang yang akan dibawa ke kabin, termasuk pengecekan pada diri sendiri juga. Di sini juga kita menyerahkan handphone
ikat pinggang, dan jam tangan jika kita memakainya. Kemudian, memasuki imigrasi. Pada saat di imigrasi, kita akan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh petugas terkait tujuan kita ke Jepang. Dan yang selanjutnya yaitu mencari gate sesuai yang telah ditulis di boarding pass untuk menunggu akan masuk ke pesawat. Setelah berada di pesawat, nantinya kita juga akan menerima 2 kuesioner seperti kuesioner yang dimana namanya itu custom declaration, dan kita mengisi kuesioner ini di dalam pesawat, yang dimana kuesioner ini nanti juga akan diperlukan dalam pemeriksaan berkas-berkas di Bandara Narita, Jepang. Baik, itu saja part 1 yang telah saya jelaskan. Semoga minasang bisa memahaminya dan bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana proses-proses pemberangkatan ke Jepang. Untuk part kedua yaitu pemeriksaan berkas di Bandara Narita, Jepang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan part 2 dari video part 1 sebelumnya, di mana di video part 2 kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan berkas-berkas dan juga proses yang dilakukan di Bandara Narita, Jepang. Jadi setelah kita tiba di Bandara Narita, Jepang, setelah turun dari pesawat, maka kita akan menuju ke ruang tunggu, di mana di ruang tunggu tersebut kita wajib mengecek kembali data-data diri pribadi kita dan juga wajib mengisi kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Nah, setelah kita dipanggil untuk menuju pos selanjutnya, kita wajib menunjukkan paspor, kartu vaksin, dan juga hasil tes PCR yang sudah dilakukan sebelumnya. Di pos tersebut, kita akan ditanya mengenai vaksin dan juga akan dibuatkan kenko kado. Dan akan ditanya mengenai umur dan juga makanan, apakah ada alergi makanan ataukah tidak. Dan selanjutnya, kita akan menuju ke tes saliva, ke ruangan tes saliva. Kita di sana wajib menyerahkan kenko kado dan juga paspor dan melakukan tes saliva. Setelah kita melakukan tes saliva, maka kita akan menuju ke pos pendaftaran MySOS. Jadi alangkah baiknya kalian menginstal terlebih dahulu aplikasi MySOS tersebut, supaya pada pos pendaftaran MySOS kalian tidak ribet dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian data diri pribadi di aplikasi MySOS tersebut. Dan setelah melakukan pengisian data diri, maka akan muncul barcode yang wajib di screenshot, wajib disimpan karena akan diperlukan di pos selanjutnya ya. Nah, setelah menuju pos selanjutnya, kita akan menyerahkan paspor, kenko kado, dan juga barcode tadi yang muncul dari aplikasi MySOS yang wajib disimpan ya. Jadi, di pos tersebut kita akan melakukan scan barcode yang sudah muncul dari aplikasi MySOS tersebut yang muncul setelah pengisian data ya. Jadi barcode tersebut wajib di screenshot. Jadi setelah kita melakukan scan pada barcode MySOS tersebut, kita akan menuju ke pos selanjutnya dan akan diberikan nomor kursi untuk kita menuju ke ruang tunggu dan menunggu sesuai dengan nomor kursi yang sudah diberikan. Jadi kita menuju ke tempat duduk, kita mencari nomor kursi sesuai dengan nomor yang sudah diberikan dan menunggu hasil tes saliva. Nah, pada saat menunggu hasil tes saliva ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi kalian wajib membawa roti ataupun makanan ringan untuk makan pada saat menunggu hasil tes saliva. Nah, selanjutnya setelah kita dipanggil sesuai dengan nomor paspor yang ada di belakang paspor, kita harus mengambil tes PCR saliva tersebut dan kita wajib siap-siap menuju ke imigrasi. Maka semua barang yang kalian bawa seperti tas, sling bag itu wajib dibawa karena setelah menuju imigrasi kalian tidak akan kembali lagi. Nah, di imigrasi kalian akan melewati beberapa pos dan melewati beberapa proses. Di pos 1 akan dilaksanakan pemeriksaan hasil tes PCR, hasil tes saliva tersebut dan juga paspor. Di pos 2 akan menyerahkan paspor dan juga menyerahkan kartu keberangkatan orang asing. Kartu ini sudah kalian terima pada saat berada di pesawat dari Jakarta menuju ke Jepang. Untuk
kartu keberangkatan orang asing ini wajib kalian isi di pesawat ya, karena jika kalian mengisinya pada pos 2 di imigrasi maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi wajib diisi pada saat berada di pesawat. Lanjut kita menuju ke pos 3, di mana di pos 3 kita akan melakukan sidik jari dan juga scan mata. Dan selanjutnya kita menuju ke pos 4, kita melakukan pengecekan data diri, pengecekan paspor, lalu akan diberikan formulir tersebut, data tersebut, dan kita akan membawa data tersebut menuju ke pos 5. Di pos 5, kita memberikan data tersebut, lalu akan dilakukan pembuatan Zairiukado. Dan selanjutnya kita menuju ke pos 4, kita melakukan pengecekan data diri, pengecekan paspor, lalu akan diberikan formulir tersebut, data tersebut, dan kita akan membawa data tersebut menuju ke pos 5. Di pos 5, kita memberikan data tersebut, lalu akan dilakukan pembuatan Zairiukado. Jadi setelah Zairiukado itu diberikan, dan juga diberikan buku mengenai pedoman, pemagang, maka kita akan diarahkan untuk turun dan mengambil koper kita. Jadi di sana sudah dipersiapkan banyak sekali koper, jadi kita harus mencari koper kita lalu mengambil koper kita. Nah, setelah mengambil koper kita akan diarahkan menuju ke pos selanjutnya, di mana di pos tersebut kita akan menyerahkan form bea cukai, di mana form ini sudah kita diterima juga di pesawat bersama dengan kartu keberangkatan orang asing itu. Jadi wajib diisi pada saat berada di pesawat ya. Nah, jadi di pos ini kalian juga akan melakukan pemeriksaan koper terakhir dan juga pemeriksaan tas terakhir di pos tersebut. Lalu setelah melakukan pemeriksaan, maka kita akan diarahkan untuk menuju keluar, menuju lobi, dan kita menunggu bus yang akan mengantar kita menuju ke hotel. Nah, setelah busnya datang, kita akan diarahkan untuk menuju keluar, lalu menjajarkan semua koper yang kita bawa, dan kopernya pun akan dimasukkan ke dalam bagasi. Jadi sebelum kita naik bus, kita wajib mempersiapkan paspor, health card, dan juga hasil PCR saliva tersebut karena akan diperiksa sebelum kita naik ke bus. Jadi setelah melakukan pengecekan paspor, health card, dan juga PCR saliva, maka kita akan naik ke bus, masuk ke dalam bus, lalu kita akan menuju ke hotel di mana tempat kita karantina. Nah, untuk yang menggunakan vaksin Sinovac itu akan dianjurkan untuk melakukan karantina selama 3 hari ya. Nah, jadi setelah menuju ke hotel tempat kita karantina, maka di hotel kita akan melakukan pengisian beberapa data diri dan juga mengenai makanan, apakah ada alergi ataukah tidak. Dan setelah itu kita juga akan diberikan nomor kamar dan juga akan diantarkan menuju ke kamar hotel kita. Dan kita juga akan diberikan kartu untuk masuk ke dalam kamar hotel ya. Jadi kita juga akan diberitahu bahwa di kamar tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras, dan itu pun akan ada seperti formulirnya. Jadi kita diberikan supaya nanti kita bisa baca-baca di dalam kamar. Nah, jadi pada saat tersebut kita juga akan diberikan termometer karena kita dianjurkan untuk melakukan pengecekan suhu setiap pagi. Sebelum jam 8 kita harus melakukan pengecekan suhu lalu melaporkannya sesuai dengan barcode yang sudah diberikan pada formulir tadi ya. Jadi formulir itu sangat penting, wajib disimpan karena akan ada barcode yang di-scan dan juga melakukan tes suhu tubuh. Jadi kita melaporkan hasil tes suhu tubuh tersebut dengan barcode yang sudah diberikan. Nah, jadi setelah itu kita akan diantarkan menuju kamar hotel, lalu diajarkan cara menggunakan kartu hotel tersebut. Jadi, setelah itu kalian bisa melakukan istirahat di dalam kamar hotel tempat kalian karantina masing-masing. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan berkas dan juga proses yang dilaksanakan di Bandara Narita, Jepang. Jadi, itu dia yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan dari proses tersebut, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.